Shalom, perkenalkan nama saya Veronica Salembe dari Prodi Bimbingan Konseling Kristen kelas A. Maksud dari video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum bimbingan kelompok. Di sini saya akan melakukan bimbingan klasikal dengan sekolah minggu di Jemaat Ararat Ulin Surakan. Selamat sore adik-adik. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa, fantastis, yes. Ya, sangat semangat ya. Nah, adik-adik, hari ini pertemuan kita itu akan dilakukan tentang bimbingan klasikal. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, kita akan awali dengan doa. Ada yang mau pimpin kita dalam doa? Saya Bu. Ya, silakan. Mari kita doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Dinda sudah memimpin kita dalam doa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang motivasi belajar. Ada yang tahu apa itu bimbingan klasikal? Saya, Ya, apa? bimbingan yang dilakukan satu kelas. Ya, betul sekali. Bimbingan klasikal itu bimbingan yang dilakukan satu kelas. Nah, adik-adik, topik kita pada hari ini yaitu tentang motivasi belajar. Tujuannya akan kita capai yaitu peserta didik dapat memahami apa itu motivasi belajar. Teknik yang akan kita lakukan yaitu teknik diskusi kelompok. Namun sebelum kita melakukan pembelajaran kita pada hari ini, juga kalau kita melakukan bimbingan klasikal kita 30 menit ke depan. Apakah semuanya setuju? Setuju. Ya, kita akan melakukan bimbingan klasikal kita. Pak, perhatikan, kayaknya semuanya mengantuk ya. Ya, sebelum kita lanjut pelajaran kita lakukan ice breaking. Ya, semuanya berdiri. Kita di sana, aku di sana. Di sana. Pelajaran kita pada hari ini, yaitu kalau misalkan kakak bilang yes, berarti maju ke depan. Kalau kakak bilang no, berarti mundur ke belakang. Ingat sih? Kalau kakak bilang go, berarti berputar. Kita mulai ya, konsentrasi. No. Go. Konsentrasi. Yes. Go. Yes. No. Yes, go. Ya, semuanya kembali ke tempat duduk. Ini kakak akan memperlihatkan tentang motivasi belajar. Silakan semuanya berkumpul karena kita tidak mempunyai LCD, jadi kita nonton di laptop saja. Kalau perlu didefinisikan, lifelong learning ini adalah proses belajar yang selalu berlanjut dan dilakukan karena keinginan atau motivasi dari diri sendiri. Jadi, proses belajarnya bahkan bisa berlanjut di luar sekolah ataupun perkuliahan. Ya ibaratnya gini, lo mau belajar soal dunia marketing karena ya emang lo pengen bangun bisnis lo sendiri gitu. Nah, kalau alasan lo mau belajar itu asalnya adalah dari diri sendiri, kemungkinan besar lo bakal jadi lebih semangat dan termotivasi buat ngejalaninnya. Karena ya dari diri lo, buat diri lo juga gitu. Menurut konsep lifelong learning ini juga, Ya, adik-adik, setelah menonton video yang kakak tunjukkan, pelajaran apa yang adik-adik dapat simpulkan? Ya, silakan. Ya, betul sekali. Nah, ada yang tahu apa itu belajar? Ya, baik sekali. Ya, kita akan buat kelompok menjadi 4. Semuanya berhitung 1 sampai 4 dimulai dari Dinda. 1, 2,
Satu. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4, 2, 3, Satu. 1. Dua. Ya, siapa yang ambil nomor 1 berarti semuanya berkumpul di kelompok 1. Silakan. Aku deh. Yang nomor 1. Nomor 1 di sini. Nomor 2 di sini. Nomor 3 di belakang sama nomor 4. Kami juga. Mempunyai 4 pertanyaan yang akan didiskusikan di setiap kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan dikerjakan, didiskusikan dalam kelompok. Nanti mewakili 1 orang untuk membacakan hasil diskusinya. Kita kerjakan 5 menit ya. Semuanya sudah selesai? Sudah. Ya. Yang pertama mempresentasikan hasil diskusinya yaitu kelompok 1. Silakan, mewakili 1 orang. Motivasi belajar adalah motivasi belajar adalah suatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang individu di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Ya. Hal yang dikatakan oleh kelompok 1 bahwa motivasi belajar itu adalah suatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Apa saja fungsi motivasi belajar? Sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi, sebagai pengarah, sebagai penggerak. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh kelompok 2 bahwa fungsi motivasi belajar itu ada 3, yaitu pendorong usaha dan pencapaian prestasi, sebagai pengarah dan sebagai penggerak. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Apa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar? Cita-cita dan aspirasi, kemampuan, kondisi siswa, dan kondisi lingkungan. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh kelompok 3 bahwa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu cita-cita, kemampuan, kondisi siswa, dan kondisi lingkungan. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Bagaimana upaya meningkatkan motivasi belajar? Maksudnya kemampuan untuk belajar atau waktu untuk belajar. Takut dalam mengerjakan tugas. Ya, yang dikatakan oleh kelompok 4 yaitu betul sekali bahwa upaya meningkatkan motivasi belajar yaitu kuatnya kemauan untuk berbuat, atur waktu sebaik mungkin untuk belajar, dan tekun mengerjakan tugas. Tepuk tangan kepada kelompok 4. Sekarang kita masuk ke dalam materi. Nanti adik-adik akan simpulkan tentang pelajaran kita pada hari ini. Menurut
N.V. Donald dalam Kopri pada tahun 2016 di halaman 229 mengatakan bahwa motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif atau perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, munculnya motivasi ditandai dengan adanya perubahan energi dalam diri seseorang yang dapat disadari atau tidak. Menurut Woodward pada tahun 1995 dalam Minat Sanjaya pada tahun 2010 pada halaman 250 bahwa suatu motivasi adalah suatu set yang dapat membuat individu melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu fungsi motivasi dalam belajar. Dua fungsi motivasi dalam proses pembelajaran dikemukakan oleh Vina Sanjaya pada tahun 2010 dalam halaman 251 sampai 252. Yaitu yang pertama, mendorong siswa untuk beraktivitas. Perilaku setiap orang disebabkan karena dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang disebut dengan motivasi. Yang kedua yaitu sebagai pengarah. Tingkah laku yang ditunjukkan setiap individu pada dasarnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, motivasi berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut Kompri pada tahun 2016 dalam bukunya dalam halaman 232, motivasi belajar merupakan segi kejiwaan yang mengalami perkembangan. Artinya terpengaruh oleh kondisi fisiologis dan kematangan psikologis siswa. Beberapa unsur yang mempengaruhi motivasi dalam belajar yaitu cita-cita dan aspirasi siswa, yaitu kemampuan siswa. Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan dan kecakapan dalam pencapaiannya. Yang ketiga yaitu kondisi siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani. Seorang siswa yang sedang sakit akan mengganggu perhatian dalam belajar. Yang keempat yaitu kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa dapat berubah berupa lingkungan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan bermasyarakat. Yang keempat yaitu upaya membangkitkan motivasi belajar siswa. Tujuan pembelajaran adalah untuk mencapai keberhasilan dengan prestasi yang optimal. Untuk mencapai hasil belajar yang optimal, dituntut kreativitas guru dalam membangkitkan motivasi belajar siswa. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru untuk membangkitkan motivasi belajar siswa sebagaimana yang dikemukakan oleh Vina Sanjaya pada tahun 2010 halaman 261 sampai 263, yaitu yang pertama memperjelas tujuan yang ingin dicapai, yang kedua yaitu membangkitkan minat siswa. Siswa akan terdorong untuk belajar manakala mereka memiliki minat untuk belajar. Beberapa cara yang dilakukan untuk menentukan minat siswa diantaranya yaitu hubungkan bahan pelajaran yang akan diajarkan dengan kebutuhan siswa. Yang kedua yaitu sesuaikan materi pelajaran dengan tingkat pengalaman dan kemampuan siswa. Yang ketiga yaitu gunakan berbagai model dan strategi pembelajaran secara bervariasi. Yang keempat yaitu menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Yang kelima yaitu berilah pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa. Yang keenam berikan penilaian. Yang ketujuh berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. Yang kedelapan ciptakan persaingan dan kerjasama. Ya adik-adik, setelah belajar tentang motivasi belajar pada hari ini, apa yang adik-adik dapat simpulkan? Mungkin bisa disampaikan oleh dua orang. Ya, silakan Linda.
Setelah belajar tentang motivasi belajar, saya jadi tahu bahwa motivasi itu sangatlah penting untuk mengajar kegiatan belajar kita. Karena adanya motivasi, maka belajar tidak akan beraktivitas. Ya, betul sekali. Ada lagi? Ayo Bu, Ya, silakan. motivasi belajar itu usaha dalam diri kita untuk mengumpulkan kegiatan belajar sehingga tujuan yang kita kehendaki tercapai. Ya, betul sekali. Terima kasih, Jessie. Ya, adik-adik, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kakak ucapkan terima kasih karena sudah mau berpartisipasi untuk melakukan bimbingan klasikal kita. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Ya, silakan, Gisel. Mari kita berdoa. Ya, terima kasih guys, Gisel sudah memimpin kita dalam doa. Ya, sampai di sinilah bimbingan klasikal kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Ya, demikianlah hasil bimbingan klasikal saya pada saat ini. Terima kasih adik-adik sekolah minggu Jemaat Salawatul Surakan sudah berpartisipasi dalam melakukan bimbingan klasikal saya pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.